Salam kicau mania, selamat datang di channel kita. Jangan lupa klik subscribe ya. Bersama saya Riko. Video kali ini kita akan memberikan info bagaimana cara menggacorkan dari awal A sampai Z. Dari mulai kita beli dari obyokan yang sudah dewasa ya, kita pilih yang sudah dewasa. Soal itu harus tentunya yang jantan. Nah, kalau soal yang mana jantan dan betina, lihat aja di channel saya ini ada video cara membedakan jantan dan betinanya. Nah, teman-teman, langkah pertama setelah jiblek gunung ini kita beli dari obyokan dan sudah pasti jantan, kita pilih yang dewasa, yang seperti ini teman-teman. Maka langkah pertamanya adalah begitu kita beli sampai rumah, langsung kita kerodong dengan kerodong yang tebal ataupun dibungkus koran full, tidak ada celah sama sekali, tidak ada dibuka-buka depannya, ditutup full. Ayo kita coba kerodong. Nah, ini kita kerodongnya kaos yang tebal ya teman-teman, bukan yang parasut gitu, itu kurang kepake ya kerodongnya. Dia biar nggak stres karena dia burung dari alam. Kandangnya yang besar teman-teman, rantingnya 2, kandangnya yang besar, tempat tangkringannya 2, biar dia leluasa, biar dia sehat. Nah, ini ditutup kerodong selama 2 minggu teman-teman. Selama 2 minggu full baru nanti bisa dibuka. Sekarang itu langkah kedua, sekarang kita ke langkah 3, bagaimana membuat dia makan pur. Nah, ini kita proses ngepurin. Pertama kita beli dari obyokan, ini ditaruh begini nih purnya, pur malau atau pur ayam wangi yang sudah ditumbuk. Baru kita taruh gini teman-teman. Begitu dia sampai, kita masuk kandang ya, langsung. Ini kerotonya di atasnya, di atas purnya. Ya jumlahnya kira-kira segini ya, segini cepuk ya, sepertiga cepuk. Nah setelah itu ini dikontrol jam 3 sore biasanya sudah akan habis. Ciblek gunung ini jangan salah teman-teman, ini makannya banyak ya, apalagi yang masih bahan ya, makannya banyak sekali dia. Jadi walaupun burungnya kecil dia makannya banyak. Baru jam 3 sore kita kasih jangkrik. Kita kasih jangkrik alam ini. Jumlahnya 10 ekor. 10 ekor atau 12 ekor jangkrik alam. Ini kakinya dicopotin semua. Kenapa harus dicopotin semua? Karena nanti nyangkut di lehernya. Sering sekali nyangkut di lehernya. Tapi nggak usah dimatiin, tetap hidup biar dia tidak busuk jangkriknya. Kalau busuk jangkriknya dia bisa mati, malah mati sakit perut. Nah ini pada jam 3 sore kasih aja, banyak kok makannya dia, 10 kadang malah lebih. Nah setelah dibegitukan terus konsisten dengan kerotonya, dengan jangkriknya, ini pada hari kelima ininya disedikitkan kira diambil seginilah ya kan, diambil segini. Baru setelah berjalan seminggu dia kita rawat, disedikitkan lagi, makin sedikit. Nanti dicoba pada pagi hari, kasih kerotonya terlambat, cuman pur doang. Pada hari ke-10 cuman pur doang, dites sudah ngepur apa belum, ngasihnya jam 10 pagi atau jam 11 ya. Jadi kasih terlambat, dicek sudah makan pur apa enggak, kelihatan dari kotorannya. Dan dia akan pur total. Nah kalau untuk mengepurkan dia makan pur kasar, tetap dikasih pur halus, tapi dimasukkan setengahnya pur kasar di dalam pur halusnya itu. Setelah dia makan pur halusnya rakus, nanti lama-lama cuman kasih pur kasar aja. Begitu teman-teman, itu langkah ketiga. Sekarang
kita ke langkah keempat, bagaimana membuat dia bunyi dan menggacorkannya. Nah, ini setelah dia 3 minggu, dia sudah kita lepas kerodong, dia sudah makan pur kasar. Nanti settingannya kroto 1/5 cepuk tiap pagi, baru siangnya jangkrik 10, sore 10. Nggak apa-apa kalau purnya jadi sedikit dimakan, karena teman-teman di alamnya kan dia kan nggak makan pur, jadi dia lebih sehat. Memang makanannya makanan makhluk hidup juga yang bersifat hidup. Nah teman-teman, setelah itu kita mandikan sampai basah kuyup aja tiap hari. Kalau lagi ada panas di bawah jam 10 pagi, kita jemur selama setengah jam, paling lama 45 menit ya. 45 menit kalau matahari lagi sangat terik ya, di bawah jam 10 pagi. Nanti pada pagi harinya, setiap pagi jam tengah 6 atau jam 5 pagi subuh, itu masih agak gelap, burung kita keluarkan, biarkan dia berembun. Kita embun-embunkan sampai jam 6 datang, jam tengah 7 datang, baru kita kasih makan krotonya itu teman-teman. Setelah burung kita perlakukan seperti ini terus, biasanya dalam 1 bulan burung sudah bunyi ya, sudah bunyi. Tapi ada yang rajin, itu tergantung burungnya. Untuk bunyi depan orang, untuk berani bunyi di dekat kita dia ngeplong, itu 3 bulan aja itu sudah berarti mendapatkan burung yang bagus ya, keberuntungan ya. Itu sebuah keberuntungan. Nah biasanya malah untuk bisa dia gacor banget itu ngeplong di depan kita di MP3 langsung ngeplong, itu biasanya normalnya 8 bulan ke atas ya. Burung-burung yang kita beli dari Obyokan sama aja. Kalau kita beli yang dari lolohan juga, dia kan untuk suaranya menjadi dewasa juga harus proses untuk menjadi dewasa juga. Waktunya malah bisa kadang-kadang lebih lama, malah bisa kadang-kadang lebih cepat yang dari Obyokan ini daripada yang dari lolohan. Itu teman-teman. Oke, sekarang kita akan pada tips rahasia bagaimana burung yang tidak mau bunyi, yang susah dia bunyi, jarang dan tidak terlalu kencang suaranya setelah kita rawat 8 bulan begitu teman-teman. Ini dia tips rahasianya. Untuk yang malas bunyi, dikerodong lagi full teman-teman. Kasih makan, settingannya kasih makan tetap seperti makan yang tadi ya, yang seperti sebelumnya. Kroto, jangkrik, takarannya sama. Nah tapi dia dijemur, dimandikan sama, tapi bedanya setelah dimandi jemur dia dikerodong aja. Dianginkan dulu 10 menit biar matanya nggak terjadi katarak, karena habis dijemur dia langsung dikerodong tidak baik. Tapi dibiarkan 10 menit baru dikerodong. Begitukan aja sebulan, dikerodong terus, kecuali saat mandi dan jemur teman-teman. Nah, dia akan jadi ganas biasanya. Dia akan berubah menjadi rajin. Begitu teman-teman. Memang nggak gampang ya teman-teman untuk membuat burung itu sangat gacor dor sampai bocor sampai suaranya kencang. Kalau gampang nggak ada burung ciblek gunung gacor harga 700.000, juga kadang-kadang sampai 2 juta. Jadi memang kembali lagi kepada burungnya. Burung bagus itu nggak nyampe 10% jumlahnya. Tidak bisa dipaksakan. Kembali lagi semuanya kepada burungnya. Tapi dengan cara seperti ini yang malas-malas bunyi,
biasanya akan bunyi setelah dikerodong, dia akan galak selama sebulan 2 bulan teman-teman ya. Baru dicoba setelah sebulan dikerodong, jemur kerodong, sebulan udah bunyi nggak tanpa kerodong. Kalau belum, dibegitukan lagi. Oke teman-teman, salam kicau mania, jangan lupa klik subscribe-nya.